Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Sabtu Alam di channel spiritual Sufi Ki Sabtu Alam. Melanjutkan yang kemarin tentang nubuat dari baginda Nabi Muhammad mengenai hati-hati, intinya di akhir zaman akan munculnya ulama ataupun orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi hanya sampai pada kerongkongan saja dan bagaikan anak panah yang keluar atau melesat dari busurnya. Karena yang akan membuat kita bingung itu karena mereka itu pandai sekali dalam ngajinya itu pandai, maksudnya ngaji dalam artian baca Al-Quran, hadis itu ngelotok. Nah, disinilah letaknya ketika sebuah kolbu itu intinya rusak, karena kata Nabi dalam hadisnya, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik. Dan kalau segumpal daging itu rusak, niscaya akan rusak pula seluruh seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu adalah kolbu. Nah, itu kenapa kok Nabi mengatakan hal itu? Apa hubungannya dengan segumpal daging itu? Karena begini, hakikat segumpal daging itu karena ruh kita itu, pada diri manusia itu hakikatnya terletak pada kolbunya. Nah, ketika ruh itu tertutup karena adanya hawa yang sering kita gunakan dalam hidup ini, hawa nafsu maksudnya. Jadi nafsu yang belum mencapai di tahap nafsu mutmainnah, itu pasti nafsu-nafsu itu masih akan digunakan ataupun menyelimuti hidup setiap manusia, terutama nafsu-nafsu lawamah. Jadi nafsu-nafsu binatang memang orangnya nggak sadar, pada dasarnya itu nggak sadar, karena apa yang dikiranya itu disangkanya ya benar. Itulah fungsinya pembersihan kolbu. Maka dari itu Nabi berpesan, masuklah Islam secara kafah, menyeluruh, jadi antara jasmaninya dan rohaninya. Supaya apa? Supaya hidup kita itu terjaga ataupun terpimpin oleh Allah, bukan terpimpin oleh hawa nafsu kita. Nah, banyak orang yang pandai berbicara tentang Al-Quran, hadis, tapi pada dasarnya masih dipimpin oleh hawa nafsunya. Contoh logika begini, umpamanya orang meyakini sebuah dalil. Kalau umpamanya dia berkeyakinan dalil ini tentang A, terus ada orang lain yang istilahnya menyimpulkan tentang B. Nah, disitulah akhirnya akan ada benturan disebutnya. Karena begini, banyak rata-rata orang ketika ada orang yang menyimpulkan atau menguraikan tentang agama, lantas tidak cocok dengan selera yang ada pada dirinya, orang itu pasti akan berontak. Biasanya akan suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Itulah yang bahayanya. Kenapa? Karena Islam itu harusnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan itu tidak pandang bulu mau itu orang satu aliran ataupun satu golongan dalam agama, merek agamanya mestinya nggak harus dalam satu Islam. Seluruh, mau agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, apapun agama, mau kejawen, dalam kepercayaan, intinya semua pada dasarnya mengarah kepada Tuhan. Kalau kita istilahnya itu
sedikit-sedikit karena ada sebuah perbedaan lantas kita kafir-kafirkan karena nggak sesuai dengan alasan tidak sesuai Al-Quran dan hadis. Nah itu nanti akan menjadi bahaya, karena hakikat Al-Quran itu sebenarnya hakikatnya kodim, bukan yang tertulis. Tertulis itu awal mulanya juga yang dari kodim itu tadi. Al-Quran yang asli hakikatnya ya tak berhuruf dan tak bersuara. Dijadikan mushaf itu maksudnya apa? Agar kita sebagai umat Nabi itu mengetahui, maksudnya sebagai rujukan awal dasar, biar dalam hidup kita itu bisa tertuntun. Nah di sini Al-Quran itu sifatnya sebagai petunjuk, bukan bacaan, sekedar bacaan saja dihafal-hafalkan, bukan. Jadi di situ itu banyak kalimat-kalimat perintah, petunjuk agar kita itu mengenal Tuhan selama ini. Karena banyak manusia pada saat ini itu bertuhan masih bertuhan angan-angan, bukan Tuhan yang hakikatnya, Tuhan yang di Maliki Yaumiddin, di maha akhirat itu belum. Nyatanya mau setingkat apalah orang mau pandai hadis, mau pandai Al-Quran, nyatanya dia masih cinta dunia. Maksudnya cinta dunia di sini begini, nyatanya ketika harta duniawinya pun hilang, itu mereka masih gelisah, masih bergejolak. Makanya kalau ditanya yakin benar cinta pada Tuhan atau cinta pada harta, itulah zaman sekarang yang menjadi rancu. Makanya banyak orang yang terjebak dalam doa-doa, ya mohon maaf sebelumnya, bukan berarti doa itu nggak boleh ataupun nggak bagus, bukan, hanya saja urusan duniawi itu nggak perlu pakai doa-doa. Maksudnya apa? Karena ada namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau kita umpamanya ini mohon maaf tentang masalah rezeki, dalam artian rezeki di sini tentang uang. Ya kalau memang kita mau uang, tanpa kita berdoa pun asal kerja kita pasti dapat. Itu poinnya. Karena orang ateis pun yang tidak percaya agama, dia tidak pernah berdoa, ketika dia bekerja dia dapat duit. Tapi seandainya kita yang mengaku agama Islam, setiap habis selesai sholat terus kita minta, ya Allah lancarkanlah rezeki saya, akhirnya kita hanya tahu di situ. Padahal apa? Tanpa kita berdoa tentang ya Allah lancarkan rezeki saya, itu kalau kita memang bekerja ya kita dapat duit. Poinnya begitu. Nah padahal berdoa itu hakikatnya itu jangan yang urusan dunia, itu remeh-temeh. Akhirat itu yang belum dijamin, kalau dunia sudah dijamin. Maksud dunia sudah dijamin itu apa? Ya secara umum kita menggunakan hukum kausalitas saja dulu ya. Jadi umpamanya nih, saya masuk ke sebuah perusahaan, itu awal mulanya pasti saya ada izin. Dan ketika saya masuk ke perusahaan, ketika saya sudah terdaftar sebagai karyawan, ketika saya bekerja ya pasti saya dapat bayaran dari perusahaan itu. Tapi ketika saya belum mempunyai izin masuk ke perusahaan itu, tapi saya ngikut bekerja, karena saya nggak ada izin, saya nggak dapat bayaran. Jadi begini, dalam hal berdoa itu jangan selalu yang kita minta itu harta duniawi. Yang jadi masalah banyak ulama-ulama yang malah mengajarkan tentang bagaimana caranya rezeki kita itu banyak, tapi jarang yang menerangkan bagaimana caranya mengenal Tuhan itu. Padahal hakikat agama itu awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu harus mengenal Allah. Tapi kenapa yang orang-orang mengaku banyak yang mengaku kiai ulama, itu malah banyak yang mengajarkan itu bukan caranya, bagaimana caranya itu mengenal Tuhan, malah bagaimana caranya menumpuk harta duniawi. Nah itulah yang akhirnya menjadi dogma-dogma dalam umat Islam pada saat ini, yang terjebak dengan doa-doa. Jadi disangkanya orang dekat dengan Tuhan itu kaya. Enggak, bohong itu.
Kalau ada orang yang katanya ciri orang dekat dengan Tuhan itu umpamanya dibilangnya itu kaya, coba suruh harta bendanya itu dilepas, pasti dia akan gelisah. Sebenarnya orang itu kelihatan tenang, seolah-olah dekat dengan Tuhan itu karena hartanya sedang banyak. Ketika hartanya sudah dihabisin sama Tuhan, baru nanti akan tahu hakikatnya ketenangan yang orang-orang rasakan itu bukan karena Tuhan, tapi karena masih banyak uang, masih banyak harta. Itulah. Jadi hakikat dekat dengan Tuhan itu tidak akan terpengaruh oleh yang namanya harta duniawi. Mau kita sedang dalam keadaan senang, mau kita sedang dalam keadaan susah, ya kita tetap damai, tenang, nggak ada rasa apa-apa. Itulah karena apa? Keterpimpinan Tuhan, bukan keterpimpinan hawa nafsu. Kalau manusia hidup keterpimpinan hawa nafsu, saya jamin pasti dalam hidupnya akan gelisah. Mau dia dalam keadaan sedang banyak uang, mau dia apalagi dalam keadaan nggak ada uang. Itulah. Jadi marilah di akhir zaman ini sama-sama kita belajar menyadari, belajar merenungkan tentang hidup ini. Jangan sampai di akhir hayat kita, jasmani kita sudah mau berpulang, kita baru sadar karena sudah terlambat untuk belajar ataupun untuk mendalami bagaimana caranya mengenal Tuhan. Jadi syarat awal beragama itu harus mengenal Tuhan, dan syarat untuk mengenal Tuhan harus mencari tali wasilah. Tali wasilah itu adalah pewaris dari Nur Muhammad sendiri atau dari Nabi Muhammad yang awalnya dulu itu diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, terus diwariskan lagi kalau nggak salah kepada siapa ya namanya, saya lupa, Salman Al Farisi. Nah, sampai kepada zaman sekarang gitu. Dan setiap periode itu berkisar antara per 100 tahun atau 1 abad. Nah, makanya carilah tali wasilah itu di zaman ini ada, karena kalau tali wasilah itu di zaman ini sudah nggak ada dan kita menganggap ataupun berkiblat kepada Nabi Muhammad di 1400 tahun yang lalu, maksudnya jasmaninya, itu tidak akan nyambung. Karena syarat beragama itu jasmani harus ketemu dengan jasmani, rohani harus ketemu dengan rohani. Makanya carilah tali wasilah itu, mumpung jasmani kita masih berkesempatan hidup. Nah, di dunia ini ada satu orang yang ditempati atau sebagai wadah daripada Nur Muhammad itu sendiri, yaitu pewarisnya Nur yang ada pada diri jasmaninya Nabi Muhammad. Dan setiap abad itu dia akan berpindah. Makanya dalam beragama carilah itu dulu, agar kita tidak terjebak dengan Tuhan angan-angan atau Tuhan duniawi. Baik, sementara saya cukupkan dulu untuk sesi ini. Pada dasarnya hati-hati apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad bahwa akan hadirnya suatu zaman yang dimana banyak orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, hadis, itu hanya sampai pada tenggorokan saja, tengkerongkongan saja, tidak sampai kepada kolbunya. Karena harta kolbu itu ruh yang bisa berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, itu adalah lewat ruh. Jadi bukan lewat kita berbicara hafalan Al-Quran, bukan. Poinnya itu. Baik, kali ini saya cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.